apakah termasuk takdir dan bisa disebut sebagai jodohnya bagi perempuan yang merusak rumah tangga orang lain hingga cerai-berai, dan apakah cara demikian dibenarkan dengan alasan mereka saling mencintai? Dan bagaimana cara yang paling baik untuk menerima takdir tersebut? Terima kasih. Jadi laki-laki yang menggoda perempuan sampai rumah tangganya hancur, perempuan yang menggoda laki-laki sampai rumah tangganya hancur, itu salah satu dosa besar, bahkan termasuk dosa zolim. Kalau dosanya dosa zolim, maka orang yang jadi korbannya itu kalau angkat tangan, itu nggak ada hijab. Apa arti nggak ada hijab? Kan doanya orang yang terzolimi itu nggak ada hijab ya. Apa arti nggak ada hijab? Nggak ada yang menghalangi doa itu ditolak. Karena doa itu ada yang ditolak loh. Doa orang yang makanannya haram ditolak, hijab. Doa orang ahli maksiat ditolak, hijab. Doa orang nggak beriman ditolak, hijab. Tapi orang yang terzolimi, mau dia ahli maksiat, mau dia makanannya haram, mau dia nggak sholat, mau dia bahkan nggak beriman sekalipun, kalau dia berdoa kepada Allah dan dia kondisinya terzolimi, gak ada yang menghalangi doa dia, pasti diijabah. Maka hati-hati terhadap dosa zolim, termasuk menzolimi rumah tangga orang. Sampai rumah tangga orang itu berantakan, anaknya kehilangan peran ayah atau ibunya, dan seterusnya. Hati-hati dengan hal yang kayak gini. Sehingga semoga kita menjadi orang yang bukan menyalahkan takdir ketika terjadi sesuatu. Ini kan takdir saya jatuh cinta sama dia. Kan kita punya pilihan tadi, mau menempuh jalan yang halal atau mau menempuh jalan yang haram, mau menempuh jalan yang menyatukan atau yang memisahkan, mau menempuh jalan yang merusak atau memperbaiki, mau menempuh jalan yang membahagiakan atau menyengsarakan. Itu pilihan kita. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kami berikan mereka dua pilihan jalan. Kami ilhamkan kepada manusia untuk bersyukur atau untuk kufur. Terserah kita mau pilih yang mana. Dan konsekuensinya adalah hasil dari pilihan kita. Jadi Kak Reni, apapun yang bisa merusak rumah tangga sampai memisahkan suami dengan istri itu termasuk diantara dosa yang paling disukai syaitan. Tapi kita yang jadi korban belajar untuk memaknainya dengan 3 pegangan tadi. Karena nasihat ini beda angle-nya untuk pelaku dengan untuk korban. Untuk pelaku kita sudut pandang dan nasihatnya adalah bahwa ini dosa besar, ini adalah perbuatan syaitan, bla bla bla. Tapi untuk korban gimana? Untuk korban nasihatnya adalah coba berpegang kepada 3 ayat tadi. Semoga dengan kita berpegang kepada itu, Allah memberikan kita jalan keluar, Allah memberikan kita kebaikan setelahnya, Allah menggantikan sesuatu yang hilang dengan yang lebih baik. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita.